Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adestin Alia Rahma. Saya berasal dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 234100005. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang epidemiologi menurut John Snow. Pada tahun 1800, terjadi epidemiologi kolera dalam jumlah besar di Eropa dan Amerika yang menewaskan ribuan orang. John Snow adalah seorang dokter di London yang menghabiskan beberapa dekade mempelajari kolera secara sistematis. Dia paling sering dikreditkan dengan memecahkan wabah kolera yang terjadi di London pada tahun 1854. Namun studinya tentang kolera jauh lebih luas dari itu. Epidemiologi kolera pertama di London terjadi pada tahun 1831, ketika John Snow masih magang. Epidemiologi besar lainnya terjadi pada tahun 1848 dan berlangsung hingga tahun 1849. Pendapat umum adalah bahwa kolera menyebar melalui racun atau melalui kontak orang ke orang. Snow mulai memeriksa para korban dan menemukan bahwa gejala awal mereka selalu berhubungan dengan saluran pencernaan. John Snow beralasan jika kolera ditularkan melalui udara yang buruk, seharusnya menimbulkan gejala paru-paru. Namun karena gejala bersifat gastrointestinal, kemungkinan besar menular melalui air atau konsumsi makanan. Faktanya, kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang ditularkan melalui jalur fesial oral, yaitu melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi limbah. Pada bulan Agustus 1849, John Snow menertibkan sebuah makalah berjudul tentang cara komunikasi kolera, di mana ini memaparkan teorinya bahwa penyakit ini dapat melalui konsumsi air yang terkontaminasi. Namun, teorinya tidak mendapat banyak dukungan dari kalangan medis. Epidemi ini berakhir pada tahun 1849. Namun Snow terus mengumpulkan data tentang pola penyakit dan mulai menemukan bukti yang menghubungkan kolera dengan sumber air tertentu. Banyak warga London menerima air dari sumur, pompa, tangan, atau yang berlokasi di seluruh kota. Namun, semakin banyak bisnis dan rumah yang airnya disalurkan dari sungai Thames oleh perusahaan swasta, John Snow mengetahui dari catatan kota bahwa 2 perusahaan swasta memasuki air pipa di daerah-daerah yang paling terkena dampak kolera. Beberapa konsumen dipasok oleh perusahaan Lamb, sementara yang lainnya dipasok oleh Southwark dan Vauxhall. Peta London di bawah menunjukkan wilayah London yang disuplai oleh kedua perusahaan air tersebut. Memompa air dari lokasi yang lebih hilir yang jelas-jelas terkontaminasi dan tingkat penyakit kolera di pelanggan mereka jelas lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipasok oleh perusahaan Lamb. Namun demikian banyak yang tidak yakin dengan temunya karena John Snow belum benar-benar menunjukkan bahwa air tersebut mengandung sesuatu yang dapat menyebabkan kolera. Pada akhir Agustus 1853, kolera merebak di kawasan Broad Street dan penduduk panik dan banyak yang mulai menguasai sebuah pompa tangan terletak tepat di Broad Street. Dan Snow langsung curiga sampel air tidak menunjukkan adanya kontaminasi berat.
Namun Jon Snow tetap bertahan dan mulai mengumpulkan informasi rincian tentang dari mana para korban mendapatkan air minum mereka. Ia memperoleh nama dan alamat korban pertama yang meninggal pada akhir minggu pertama. Dia pergi ke rumah mereka dan mengetahui dari kerabatnya bahwa sebagian besar dari mereka memperoleh air dari pompa Bird S. Pada tanggal 6 September, Jon Snow muncul di pertemuan Dewan Penjaga setempat dan menyampaikan bukti bahwa pompa adalah sumber wabah. Dia berpendapat pegangan pompa harus dilepas untuk mencegah kontaminasi lebih lanjut. Dewan tidak yakin, namun setuju untuk melepas pegangan pompa sebagai tindakan pencegahan epidemiologi ini dengan cepat mereda. Investigasi berlanjut. Pada akhirnya Jon Snow melacak 1907 korban yang sebagian besar tinggal dalam jarak berjalan kaki dari pompa. Tercatat pula bahwa terjadi kolera sangat rendah di tempat kerja terdekat dan juga di Lyon Prairie. Dan kedua tempat usaha ini mempunyai persediaan air sendiri. Para pekerja di bisnis besar lainnya menggunakan air dari pompa Birds dan pekerja mereka mempunyai banyak kasus kolera. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.